Pernahkah Anda membayangkan sebuah peradaban kuno yang saking hebatnya, pencapaian arsitektur mereka sering disangka sebagai buatan alien atau ilmu sihir? Nah, selamat datang di paparan kita kali ini. Mari kita melangkah mundur ke 900 tahun yang lalu ke sebuah tempat di seberang sungai Mississippi, tepat di mana kota Saint Louis berdiri saat ini. Di sana, tersembunyi sebuah kisah tentang peradaban raksasa Cahokia. Orang-orang ini adalah penyihir arsitektur yang sesungguhnya membangun keajaiban yang sukses bikin bingung para insinyur modern bahkan sampai hari ini. Hari ini, kita bakal membongkar salah satu pencapaian terbesar mereka. Persiapkan diri Anda karena kita akan menyelami sebuah misteri logistik yang benar-benar luar biasa. Sekarang, coba bayangin ini. Sebuah batang pohon raksasa seberat 2 truk pick-up dipindahkan sejauh lebih dari 160 km menembus alam liar. Masalahnya, mereka nggak punya roda. Nggak ada mesin, bahkan nggak ada hewan penarik beban sama sekali. Terus, gimana caranya masyarakat kuno Cahokia memecahkan kemustahilan logistik ini hampir 1000 tahun yang lalu? Rahasianya ternyata tersembunyi di dalam cincin kayu dan jejak kimia kuno. Kisah ini bukan sekadar mitos loh, melainkan teka-teki nyata yang menantang pemahaman kita tentang batas kemampuan manusia. Biar saya perjelas seberapa gila ukurannya. 5.000 kilogram. Ini bukan batu bata kecil yang bisa dipanggul bergantian. Ini adalah satu batang pohon cemara botak utuh yang panjangnya hampir 18 meter. Para peneliti modern menyebutnya sebagai Mitchell log. Buat mindahin beban seberat ini di zaman sekarang aja, kita jelas butuh derek hidrolik dan truk gandeng kan? Tapi orang-orang zaman dahulu berhasil melakukannya murni pakai tenaga, strategi, dan kecerdikan manusia. Bagian 1. Kota raksasa tanpa mesin. Nah, untuk paham seberapa luar biasanya pencapaian itu, kita harus lihat kota mereka dulu. Cahokia ini bukan sekedar desa kecil. Ini adalah metropolis kuno raksasa. Dihuni oleh puluhan ribu orang. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian betapa gilanya skala konstruksi mereka. Di sebelah kiri ada Monk's Mount, pusat kota mereka. Ini adalah gundukan tanah setinggi gedung 10 lantai yang dibangun dari jutaan keranjang tanah. Dan tebak, 100% dibangun pakai tangan. Jadi, kalau mereka bisa bikin gunung buatan sendiri, mereka pasti nggak akan berhenti di situ. Di sebelah kanan, itulah Mitchell logs kita. Batang pohon yang beratnya setara dengan 2 truk pick-up besar kayak Ford F-150 atau Chevrolet Silverado. Menancapkan tiang-tiang kayu raksasa di sekitar kota adalah proyek ambisius mereka selanjutnya. Bagian 2. Mitchell log, poros alam semesta. Tapi, sebelum kita pusing mikirin gimana cara mereka mindahin kayu seberat itu, kita harus tanya, kenapa? Kenapa mereka repot-repot melakukan ini? Nah, batang pohon ini bukan sekedar hiasan untuk pamer. Alasannya sangat berakar pada spiritualitas. Buat mereka, alam semesta itu ibarat kue lapis 3. Lapisan pertama adalah dunia atas, tempat matahari, bulan, dan kekuatan cuaca. Di lapisan paling bawah, ada dunia bawah, semacam dunia air yang penuh kekacauan dan roh. Dan di tengah-tengahnya ada dunia tengah, tempat kita manusia hidup berdampingan sama alam liar seperti beruang. Para arkeolog yakin kalau Mitchell log ini berfungsi sebagai axis mundi atau poros alam semesta. Kayu raksasa ini adalah titik koneksi magis yang menyatukan ketiga dunia tadi. Benar-benar pusat spiritual dari seluruh kota mereka. Oke, mari kita bedah hal ini secara logistik. Kita udah tahu alasan spiritual mereka, tapi gimana dengan eksekusinya? Peneliti nemuin fakta yang mengejutkan. Jenis pohon cemara botak ini bahkan nggak tumbuh di sekitar Cahokia. Kayu ini asalnya dari wilayah sejauh 177 km ke arah selatan. Dan ingat loh, mereka nggak punya gerobak, nggak ada roda, nggak ada alat logam, dan sama sekali nggak ada hewan pekerja kayak kuda atau lembu buat narik beban berat di Amerika Utara pada masa itu. Bagian 3. Jalur darat atau sungai. Ngadepin teka-teki yang seakan mustahil ini, para peneliti modern merumuskan 2 teori utama tentang gimana kayu raksasa ini bisa sampai ke alun-alun Cahokia. Di sebelah kiri, kita punya teori jalur darat. Ini murni soal adu otot. Bayangin aja, ratusan orang narik beban 5.000 kg pakai tali. Selangkah demi selangkah, babat hutan, bikin jembatan darurat, melintasi lahan basah sejauh 177 km. Terdengar mustahil dan brutal banget kan? Tapi ingat, manusia juga berhasil nyusun jutaan balok batu buat piramida Mesir dengan cara serupa. Nah, di sisi kanan, kita punya teori jalur sungai. Ini jauh lebih cerdas. Sungai Mississippi punya jaringan rawa dan kanal yang nyambung langsung dari selatan ke pintu depan Cahokia. Pakai pelampung alang-alang atau rakit kayu kecil, mereka bisa mengapungkan batang raksasa ini. Air yang bakal nanggung hampir seluruh beratnya, sementara tim kecil tinggal ngarahin pakai tali dan galah. Efisien banget kan? Bagian 4. Bukti sains, strontium dan radiokarbon.
Terus gimana para peneliti bisa tahu dari mana kayu itu berasal dan kapan perjalanan gila ini terjadi? Disinilah sains beraksi layaknya detektif mesin waktu. Pertama, lewat analisis isotop strontium. Strontium ini elemen alami di bebatuan dan tanah. Tiap daerah punya sidik jari kimia yang unik. Waktu pohon tumbuh, dia nyerap strontium ini dan menguncinya di dalam kayu selamanya. Lewat pencocokan kimiawi, peneliti nemuin kalau kayu ini cocok banget sama tanah di selatan, sekitar perbatasan Illinois Selatan atau Arkansas Utara. Jauh terjawab sudah di mananya. Sekarang buat ngejawab kapan, mereka pakai metode penanggalan radiokarbon. Ini bener-bener jenius. Tiap tahun, pohon bikin lingkaran baru di batangnya. Berabad-abad lalu, ada badai matahari besar yang menghantam bumi dan ninggalin jejak radiasi di udara. Cincin pohon merekam lonjakan radiasi ini layaknya stempel waktu alami. Jadi, poin krusialnya adalah ketika para ilmuwan nemuin lingkaran pohon yang punya stempel badai matahari tersebut, mereka tinggal menghitung sisa lingkaran yang ada setelahnya sampai ke tepi luar batang. Dan hasilnya, mereka tahu persis tahun berapa pohon raksasa itu ditebang. Angka menakjubkannya adalah tahun 1124. Bayangin, sebuah presisi sejarah yang luar biasa cuma dari catatan alam yang sembunyi di sepotong kayu. Dan asal tahu aja, metode stempel waktu dari badai matahari ini bukan cuma tebakan yang kebetulan berhasil di Cahokia loh. Faktanya, para ilmuwan udah pakai trik brilian ini di seluruh dunia. Di Jepang, metode ini dipakai buat nentuin umur pohon aras kuno. Di tempat lain, peneliti menggunakannya buat ngebuktiin dengan akurat kapan bangsa Viking membangun permukiman mereka di Amerika Utara pada tahun 1021. Ini adalah metode global yang udah bener-bener teruji. Bagian 5. Kecerdasan selaras dengan alam. Kalau kita gabungin semua teka-teki spiritualitas dan bukti sains tadi, kita bakal sampai pada satu kesimpulan besar. Orang Cahokia itu nggak butuh mesin. Mereka belajar cara bekerja dengan alam, bukannya melawannya. Pas kita ngomongin kejeniusan arsitektur, biasanya kita langsung kepikiran rumus matematika yang ribet atau alat berat. Tapi di Cahokia matematikanya sangat praktis. Kalau teori jalur sungai tadi benar, ini berarti mereka menguasai sungai Mississippi persis kayak gimana orang Mesir kuno menguasai kerasnya gurun pasir. Mereka tahu banget kalau air bisa mindahin beban yang mustahil diangkat cuma pakai otot manusia. Nenek moyang kita membuktikan bahwa teknologi paling canggih terkadang adalah pemahaman yang mendalam tentang alam itu sendiri. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke channel YouTube Ilmu Tanpa Batas agar kita bisa terus mengungkap misteri dunia bersama-sama. Nah, menurut Anda gimana? Apa mereka pakai jalur sungai yang cerdik atau jalur darat yang murni adu otot? Coba kasih tahu pendapat Anda di kolom komentar ya. Terima kasih udah ikut menyelami misteri ini bareng saya hari ini.